Wacana mengenai sekolah rakyat kembali mencuat, membawa serta janji manis pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Konsep ini, yang secara historis memiliki akar kuat dalam perjuangan pendidikan di Indonesia, kini hadir dengan semangat baru untuk menjangkau mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan formal yang layak. Namun, di tengah gemuruh semangat ini, kita tidak boleh melupakan sebuah realitas pahit yang masih membayangi. Jurang infrastruktur pendidikan yang menganga lebar, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Janji sekolah rakyat tentu menggugah harapan. Ia membayangkan sebuah model pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi lokal, mampu menjangkau anak-anak di pelosok negeri yang mungkin tidak memiliki akses ke sekolah negeri formal. Ini adalah cita-cita mulia, mengingat masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di bangku pendidikan karena berbagai keterbatasan, mulai dari geografis hingga ekonomi. Namun, pertanyaan krusial yang harus diajukan adalah, seberapa siap kita dengan infrastruktur dasar untuk mewujudkan mimpi ini? Ketika kita berbicara tentang sekolah rakyat di daerah tertinggal, kita tidak hanya berbicara tentang kurikulum atau metode pengajaran. Kita berbicara tentang bangunan sekolah yang layak, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Realitas di lapangan masih memperlihatkan ruang kelas reot, atap bocor, dinding lapuk, tanpa fasilitas sanitasi yang memadai, dan bahkan ketiadaan listrik. Bagaimana mungkin sebuah sekolah bisa berfungsi optimal jika fisik bangunannya saja tidak aman dan nyaman? Lebih jauh lagi, persoalan infrastruktur pendidikan di daerah tidak jauh melampaui sekadar bangunan fisik. Kita perlu bicara tentang ketersediaan meja, kursi, papan tulis yang utuh, bahkan buku-buku pelajaran yang memadai. Di banyak tempat, guru masih harus menulis di papan tulis yang retak atau bahkan di dinding kelas yang kotor. Anak-anak belajar lesehan di lantai tanpa alas, atau berbagi satu buku teks untuk beberapa siswa. Ini bukan kondisi ideal untuk proses belajar mengajar yang efektif, bahkan untuk konsep sekolah rakyat sekalipun. Akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi kendala serius. Di era digital ini, konsep sekolah rakyat semestinya juga mengintegrasikan aspek digital. Namun, bagaimana bisa terwujud jika di banyak daerah tertinggal, listrik saja masih menjadi barang mewah, apalagi koneksi internet? Jangankan perangkat komputer atau tablet, bahkan lampu penerangan yang memadai untuk belajar di malam hari pun seringkali tidak tersedia. Ini menciptakan kesenjangan digital yang semakin memperlebar jurang pendidikan antara kota dan desa. Selain fisik dan teknologi, aksesibilitas geografis juga merupakan bagian tak terpisahkan dari infrastruktur pendidikan. Banyak daerah tertinggal yang terisolasi, tanpa jalan yang layak, jembatan yang aman, atau transportasi publik yang memadai. Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh, melintasi medan terjal, menyeberangi sungai tanpa jembatan, hanya untuk mencapai sekolah terdekat. Ini bukan hanya masalah keselamatan, tetapi juga faktor signifikan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Konsep sekolah rakyat harus mampu mengatasi hambatan geografis ini, bukan sekadar memindahkan masalah ke lokasi lain. Peran pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat vital dalam mengatasi tantangan infrastruktur ini. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk pembangunan serta perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah 3T adalah mutlak. Ini bukan sekadar membangun gedung baru, melainkan juga memastikan ketersediaan fasilitas penunjang, perawatan berkala, dan penyediaan sarana prasarana belajar yang lengkap. Tanpa komitmen anggaran dan eksekusi yang serius, sekolah rakyat hanya akan menjadi jargon kosong. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat lokal, perlu diintensifkan. Model-model pembiayaan inovatif dan program-program CSR dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan juga krusial untuk memastikan keberlanjutan. Sekolah rakyat haruslah menjadi solusi konkret, bukan sekadar retorika. Sebelum terlalu jauh berbicara tentang model kurikulum atau target lulusan, fondasi utamanya, yaitu infrastruktur fisik dan pendukung, harus terlebih dahulu dipastikan ketersediaannya. Sebuah gedung sekolah yang layak, fasilitas yang memadai, dan akses yang mudah adalah hak dasar setiap anak, terlepas dari di mana mereka lahir dan tumbuh.
Pada akhirnya, keberhasilan sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan yang merata sangat bergantung pada keseriusan kita dalam mengatasi masalah infrastruktur di daerah tertinggal. Ini adalah ujian nyata bagi komitmen bangsa terhadap pemerataan pendidikan. Mari kita pastikan bahwa setiap anak Indonesia, di pelosok manapun, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung, sehingga mimpi sekolah rakyat benar-benar menjadi kenyataan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.